Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Muamala NIM 221F10002. Saya di sini akan menjelaskan tentang tuna laras. Secara garis besar, anxiety disorder adalah gangguan suasana perasaan seperti depresi, sering ada bersamaan dengan depresi, dan bila tidak segera diatasi, maka berpotensi memburuk seiring berjalannya waktu. Jika tidak ditangani dengan baik, anxiety disorder dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan kualitas hubungan pengidap dengan orang-orang terdekat. Bahkan dengan pasangan dan anak-anaknya sendiri. Anxiety disorder adalah gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan perasaan khawatir, cemas, atau takut yang cukup kuat untuk mengganggu aktivitas sehari-hari. Contohnya, gangguan kecemasan yaitu serangan panik, gangguan obsesif, kompulsif, dan gangguan stres pasca trauma. Tsunami mental illness, anxiety disorder. Di Indonesia, anak remaja yang mengalami tsunami mental illness kisaran 70-75% mengalami anxiety, yaitu berupa depresi dan post-trauma stress disorder, menyakiti diri sendiri. Self-injures, cutting, self-destructive adalah seseorang yang kesulitan melampiaskan emosinya atau unek-uneknya, sehingga memilih agresi ke dalam hal yang ekstrim, yaitu menyayat pergelangan tangan atau memukul. Hal itu agar menghasilkan sebuah rasa, yaitu rasa sakit yang menghasilkan kelegaan karena bisa melampiaskan emosinya. Selanjutnya yaitu anxiety adalah respon normal kecemasan supaya kita mampu merespon dalam situasi atau tantangan yang kita hadapi, atau anxiety adalah respon normal untuk mengendalikan atau mengurangi rasa stres dalam menghadapi tantangan yang kita hadapi. Namun, ada situasi yang mana orang tua tidak bisa merespon dan tidak mampu mengendalikan tantangan atau ancaman hingga menimbulkan kecemasan yang berkelanjutan dan mengganggu keseharian anak, yaitu ketika sekolah atau bekerja. Disorder adalah gangguan pada keseharian kita, contohnya pekerjaan, sekolah, tidur, makan, dan berrelasi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu faktor penyebab. Faktor penyebab ada dua, yaitu internal dan eksternal. Yang pertama yaitu internal. Karena stres, kita memiliki bagian penting di otak, amigdala, hippocampus system, limbic, dan sebagainya, yang merupakan pusat otak mengatur perilaku dan emosi seseorang, di mana zat serotonin dan adrenalin harus diseimbangkan. Selanjutnya, keturunan atau gen. Ayah atau ibu yang memiliki gangguan kecemasan bisa menurunkan ke anak, yang berpotensi 5 kali menurunkan gangguan kecemasan pada anak. Selanjutnya, temperamen, yaitu gaya perilaku seseorang dan cara khasnya dalam memberi tanggapan, seperti kecemasan, ragu-ragu. Penyakit fisik kronis seperti epilepsi, gondok, dan jantung. Yang kedua yaitu eksternal. Orang yang mengalami trauma, kekerasan fisik dan seksual, atau dibully akibat perundungan menjadi TKW, perpisahan orang tua, broken home. Pola asuh orang tua yang otoriter atau semua serba diatur atau dikendalikan, dan anak tidak diberi kebebasan atau kebijakan memilih tanpa kemampuannya, atau sebaliknya, yaitu orang tua membiarkan anaknya sehingga sang anak tidak bisa membedakan mana hal baik dan mana hal buruk. Atau anak remaja dianggap sebagai anak kecil. Anak mengambil nilai-nilai dari orang tuanya, anak yang kurang percaya diri, pemarah, pemalu, bersembunyi di balik punggung orang tua.
Gangguan perpisahan dengan orang tua bersifat seperti anak kecil. Contohnya, umur sudah dewasa tapi masih sering ngompol. Relasi, yaitu keluarga yang kurang harmonis. Relasi sendiri artinya adalah suatu yang menyatakan hubungan atau kaitan yang khas antara dua himpuan. Intisari dari penjelasan saya adalah suatu gangguan bisa timbul karena faktor biopsikososial, yaitu biologis, psikologis, dan sosial. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang biopsikososial. Yang pertama, faktor sosial. Faktor sosial atau stres yang berasal dari luar, eksternal, dalam menjalani masalah sehari-hari. Faktor ini akan bertemu dengan faktor psikologis kita dan bagaimana cara kita merespon. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor ini berhubungan dengan karakter atau kepribadian seseorang, bagaimana seseorang merespon stres tersebut pada saat orang mengalami gangguan. Orang tidak bisa meregulasi stres tersebut. Kemampuan mengendalikan stres dibentuk sejak kecil, dipengaruhi oleh didikan, pola asuh, nilai-nilai trauma yang dialami, dan pengalaman seseorang, baik yang menyenangkan atau tidak pernah mengalami. Hal itu akan membentuk kita sekarang dan kita tidak dapat menyelesaikan secara psikologis. Yang ketiga yaitu faktor biologis, yaitu sistem saraf di dalam otak yang mengatur pikiran, emosi, dan perilaku atau disebut sistem neurotransmitter. Analoginya itu seperti komputer, ada kabel-kabel di HGA, di dalamnya ada krisis perlistrikannya terganggu dan kacau. Dampak dari gangguan tersebut di atas akan berdampak pada performa sehari-hari. Jika bekerja, dia bisa di PHK, dan jika bersekolah, dia bisa di drop out. Selanjutnya yaitu ciri-ciri. Ciri-ciri ini berlangsung kurang lebih 1-6 bulan, yaitu mudah lupa. Lupa yang bukan karena pikun atau Alzheimer, sulit bergaul, sulit bersosialisasi, sulit mengekspresikan diri, tidak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan karena selalu mendapat tekanan, gangguan tidur, insomnia, gangguan makan, sakit kepala, pusing, berputar-putar, sakit lambung, berdebar, sesak nafas, sakit perut, dan diare, gangguan fokus. Hal ini adalah ciri-ciri atau gejala tsunami mental illness atau anxiety disorder. Gejala anxiety disorder, sementara untuk gejala anxiety disorder bisa dikenali melalui beberapa tanda berikut ini, yaitu perasaan cemas, takut, dan khawatir yang berlebihan dan tidak wajar untuk sebagian besar waktu. Adanya kesulitan untuk mengontrol kecemasan yang berlebihan tersebut. Muncul perubahan perilaku dan kesulitan untuk menjalankan aktivitas maupun fungsi dalam kehidupan. Merasa gelisah tanpa sebab dan mudah lelah. Kesulitan untuk berpikir dan berkonsentrasi, sulit tidur selama berhari-hari, berminggu-minggu, atau lebih lama dari itu. Seringnya gangguan tidur ini dipicu oleh perasaan khawatir tanpa sebab, mengalami ketegangan di otot seperti otot rahang yang mengeras, otot tangan, otot perut, dan lainnya. Kondisi ini umumnya akan disadari setelah beberapa hari, mengalami serangan panik tanpa penyebab yang jelas. Kondisi ini kerap disertai dengan keluarnya keringat dingin, jantung berdebar, mual, rasa ingin pingsan, nyeri di bagian perut atau dada, rasa kehilangan kontrol diri, dan mendadak lemas hingga pingsan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis anxiety disorder. Anxiety disorder adalah gangguan kecemasan yang dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya, yang pertama, generalized anxiety disorder. Sesuai dengan namanya, generalized anxiety disorder.
adalah gangguan kecemasan menyeluruh yang ditandai dengan perasaan cemas atau khawatir terhadap berbagai hal yang tidak spesifik. Mulai dari kecemasan terhadap kondisi kesehatan, pekerjaan, sampai reaksi berlebihan untuk hal-hal yang sederhana, seperti berinteraksi dengan orang-orang lain. Gangguan kecemasan menyeluruh ini biasanya dirasakan hampir setiap hari dan terus-menerus hingga lebih dari 6 bulan. Akibat dari gangguan kecemasan ini, Anda akan kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain, menjalani aktivitas, dan lain sebagainya. Selain munculnya rasa cemas berlebihan untuk berbagai hal, penderita gangguan kecemasan umumnya bisa merasakan beberapa gejala fisik seperti tegang, sakit kepala, mual, sulit berkonsentrasi, kesulitan tidur, sesak nafas, dan mudah merasa lelah. Yang kedua yaitu fobia. Fobia adalah salah satu gangguan cemas yang ditandai ketakutan hebat terhadap hal-hal yang tidak membahayakan diri atau seharusnya tidak menimbulkan rasa takut. Seperti misalnya takut berada di ruangan gelap, takut melihat pola berlubang, takut terhadap makanan tertentu, takut terhadap warna tertentu, dan lainnya. Individu dengan fobia umumnya akan menghindari hal-hal yang bisa memicu fobianya munculnya. Misalnya, jika takut dengan warna merah, mereka akan berusaha untuk menghindari apapun yang berhubungan dengan warna merah. Atau, bila mereka mampu memaksa diri menghadapi hal tersebut, mereka akan menghadapinya dengan penderitaan yang hebat. Saat melihat hal yang sangat ditakuti, individu dengan fobia akan bereaksi secara berlebihan, misalnya dengan berlari tanpa arah, bersembunyi, dan menghindari hal yang sangat ditakuti tersebut. Dalam kondisi puncak, fobia dapat membuat jantung berdegup kencang, keluar keringat dingin, hingga pingsan. Yang ketiga yaitu gangguan kecemasan sosial. Gangguan kecemasan sosial sebenarnya masuk dalam satu jenis fobia, yakni fobia sosial. Umumnya, mereka yang mengalami gangguan kecemasan sosial akan mengalami kecemasan atau ketakutan yang hebat pada situasi sosial, yaitu mereka merasa akan dinilai oleh orang lain. Umumnya, perasaan khawatir ini dipicu oleh ketakutan atau malu saat berada di keramaian. Takut dipandang salah, takut salah bicara, dan sebagainya. Dalam berkomunikasi, mereka akan cenderung mengalihkan wajah atau menghindari kontak mata dengan lawan bicara. Yang keempat yaitu post-traumatic stress disorder. Post-traumatic stress disorder atau gangguan kecemasan pasca trauma yang kerap muncul pada seseorang yang mengalami kejadian traumatis. Misalnya, pernah menjadi korban perampokan, pernah cedera parah, atau berada di tengah situasi yang mengancam nyawa, seperti berada di medan perang. Dalam kebanyakan kasus, orang yang mengalami PTSD akan terus berada dalam moda bahaya dan selalu berada dalam kondisi siap siaga. Misalnya, orang yang pernah berada di daerah konflik atau korban perang akan langsung ketakutan saat melihat serangan tentara. Yang kelima, gangguan panik. Gangguan panik merupakan sebuah kondisi yang ditandai dengan adanya episode serangan panik berulang yang muncul tiba-tiba tanpa ada penyebab jelas. Bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Kondisi ini bisa terjadi secara berulang dan akan mengganggu aktivitas sehari-hari maupun hubungan dengan orang lain. Saat ini, gangguan ini muncul. Biasanya, penderita akan merasakan gejala yang hebat berupa jantung berdebar, sesak nafas, keringat dingin,
tubuh lemas dan gemetar, mual, dan pandangan gelap seperti akan jatuh, pingsan. Karena sifatnya yang dapat muncul kapan saja dan di mana saja. Penderita gangguan cemas biasanya akan menarik diri dari kehidupan sosial, membatasi aktivitas harian, dan lebih suka menghabiskan waktu di dalam kamar. Yang keenam yaitu Obsessive compulsive disorder. Obsessive compulsive disorder adalah gangguan kecemasan yang ditandai dengan adanya pikiran obsesif terus-menerus dan perilaku berulang yang bertujuan meredakan pikiran obsesif tersebut. Misalnya, sering mengulang mencuci tangan karena khawatir belum bersih dari kuman. Selain itu, mereka yang mengalami OCD akan cenderung mengatur sesuatu dengan pola yang menurutnya baik. Menurut World Health Center, gangguan kecemasan ini lebih banyak terjadi di negara-negara maju dan cenderung diderita anak muda. Meski kebanyakan orang menyadari adanya gangguan ini, namun OCD sangat sulit dikendalikan dan bisa kambuh kapan saja. Dalam kebanyakan kasus, gangguan kecemasan ini kerap diiringi dengan kondisi seperti bipolar dan gangguan depresi mayor. Selanjutnya yaitu layanan pendidikan anak tunalaras. Program pendidikan bagi anak dengan gangguan emosi membutuhkan perhatian, termasuk dukungan moral. Bantuan agar mereka menguasai akademisnya, membangun kemampuan sosialnya, meningkatkan kesadaran diri, kemampuan mengontrol diri, dan kepercayaan diri, menurut Memulyani dan Karyoto 2013. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak tunalaras, yaitu berusaha mengatasi semua masalahnya dengan menyesuaikan proses pembelajaran sesuai dengan kondisi anak tunalaras. Berusaha mengembangkan kemampuan fisik, mengembangkan bakat, dan mengembangkan intelektual, memberi keterampilan khusus untuk bekal hidupnya, memberi kesempatan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, memberi rasa aman agar mereka punya percaya diri dan tidak merasa disia-siakan oleh lingkungan sekitarnya, menciptakan suasana yang tidak menambah rasa rendah diri dan rasa bersalah bagi anak tunalaras. Adapun menurut Piorangleo dan Giuliani 2008 terdapat beberapa teknik dan strategi pendidikan yang dapat diterapkan untuk mengarahkan anak dengan gangguan emosi dan perilaku seperti anak tunalaras atau tuna sosial, yaitu sebagai berikut. Interest boosting, meningkatkan perhatian siswa. Agar siswa tidak selalu bertindak di luar pelajaran atau menyimpang dari materi yang sedang diajarkan, alangkah baiknya jika guru menambahkan suatu metode atau media dalam belajarnya yang menambah ketertarikan serta perhatian siswa pada materi yang sedang diajarkan. Planet Ignoring, perencanaan teknik pengabaian atau penolakan. Teknik ini merupakan bagian dari modifikasi perilaku. Keberhasilan dari teknik ini dipengaruhi oleh perencanaan yang matang sebelum perilaku yang tidak diharapkan dari siswa terjadi. Misalnya, ketika dalam situasi pembelajaran, salah satu siswa berusaha untuk mencari perhatian dengan mengganggu siswa lain. Maka, guru dapat menerapkan teknik pengabaian yang diwujudkan dengan tidak memanggil siswa tersebut, tetapi tetap melanjutkan kegiatan belajar mengajar. Penting bagi guru untuk menyediakan penguatan positif jika perilaku yang diharapkan muncul. Teknik ini tidak diperkenankan untuk diberikan bagi tunalaras dengan kategori masalah perilaku yang cukup berat. Providing more information, memberi informasi lanjutan, memberikan penjelasan mengenai pengalaman dan harapan,
Apa yang dapat dicapai dari hasil belajar siswa? Jika siswa tidak bereaksi saat melakukan kesalahan persepsi atau kesalahpahaman, tension reduktif, joke humor, mengurangi ketegangan dengan humor. Seringkali suatu masalah yang potensial sekalipun akan terendamkan jika dia diselingi dengan humor. Kecemasan, ketakutan, bahkan sebuah tantangan pasti membuat tiap orang terbawa dalam reaksi negatif. Namun, keadaan ini perlahan dapat terendam dengan datangnya selingan humor. Humor juga telah terbukti dapat menekan kecemasan yang dialami seseorang karena ekspresi. Mereka terbawa ke arah positif dan muncul dalam bentuk sebuah senyuman atau tawa. Memberikan suatu pesan pengakuan. Memberi pesan sangkuan dengan jujur dengan acara tidak menghakimi adalah lebih baik dibandingkan memberikan pengakuan dengan cara menentang. Dengan cara ini, perilaku yang dihasilkan akan lebih baik karena siswa belajar untuk menghargai serta menghormati orang lain. Signal interferential, sinyal interferensi, termasuk teknik pengadilan emosi dan perilaku siswa dengan cara nonverbal saat perilakunya mulai menyimpang. Contoh, mengangkat tangan untuk menunjukkan arti berhenti. Proximity, kontrol kedekatan. Saat siswa mulai menunjukkan perilaku mengganggu atau merusak, sebaiknya pendidik mulai bergerak mendekati siswa sambil membawanya ke dalam aktivitas dengan kelompoknya. Tidak ada hukuman apapun yang diberikan pada siswa saat itu, karena umumnya dengan adanya kehadiran orang yang lebih dewasa di dekatnya, cukup untuk meredakan perilaku ringan yang menyimpang. Maka, perlu diperhatikan apakah siswa merasakan kedekatan itu sebagai sebuah ancaman atau tidak. Hurdle help, bantuan, rintangan. Pendidikan dapat memberikan instruksi secara langsung kepada siswa saat ia mengalami kesulitan dalam melakukan komunikasi dengan temannya. Pendidikan dapat memberikan sebuah saran saat masalah itu muncul, sehingga siswa mengikuti arah yang benar. Membuat nilai pembandingan langsungan. Siswa didorong untuk membuat suatu alasan mengenai perilaku mereka. Siswa didorong untuk berpikir apakah perilaku yang mereka munculkan itu dapat membantu memperbaiki situasi atau tidak. Satu persatu, penjelasan dapat menimbulkan pemahaman. Perilaku seperti apakah yang dapat membuat keadaan semakin memburuk. Kemudian, menemukan sikap yang tepat yang dapat membantu siswa fokus pada masalah yang dihadapi. Contoh, pertanyaan, kenapa ini bisa terjadi? Apa yang harus kamu lakukan? Bagaimana perasaanmu? Mengapa kamu bersikap sedemikian? Sampai akhirnya siswa berkomitmen dirinya untuk tidak melakukan atau bahkan masih mau melakukan perilaku tersebut setiap kali permasalahan itu terjadi. Selalu memberikan kasih sayang. Setiap sikap yang positif, dukungan, serta penghargaan yang diberikan seseorang dapat membuat anak mampu merespon dengan sangat tepat. Sebuah kehangatan, keterbukaan, serta kepedulian dari seorang guru dapat membantu setiap curahan siswa tentang masalah yang dialaminya, sehingga siswa dapat bersikap dengan tepat dan masalah tersebut tidak menjadi semakin parah. Selanjutnya yaitu pengobatan anxiety disorder. Pengobatan anxiety disorder disesuaikan dengan kondisi pasien dan jenis kecemasannya. Namun, secara umum, cara mengatasi anxiety disorder adalah kombinasi dari obat dan psikoterapi seperti terapi kognitif. Perilaku akan memberikan hasil yang baik pada penderita gangguan cemas. Selain itu, menerapkan pola hidup sehat seperti berhenti merokok, berhenti mengonsumsi kafein, istirahat yang cukup,
Aktif berolahraga dan meditasi juga diharapkan dapat membantu meringankan gangguan kecemasan. Perlu diingat, semua program pengobatan anxiety disorder adalah hal yang harus dilakukan secara terukur dan wajib didampingi oleh profesional kesehatan. Pemberian obat-obatan dilakukan di bawah pengawasan profesional kesehatan agar aman bagi pasien, tidak menimbulkan risiko ketergantungan maupun risiko penyalahgunaan obat. Selanjutnya yaitu layanan kompensatoris bagi anak tunalaras. Kompensatoris secara singkat adalah memfasilitasikan anak yang memiliki hambatan pada aspek tertentu seperti kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, hambatan pada kognitif, motorik, emosi maupun tingkah laku, sehingga dialihkan pada fungsi lain yang memungkinkan dapat menggantikan fungsi yang hilang. Pengembangan pribadi dan sosial tunalaras, proses menjalin hubungan dengan lingkungan sosial memerlukan suatu kemampuan yang disebut keterampilan sosial. Keterampilan sosial secara umum diartikan sebagai perilaku yang membantu seseorang untuk menghubungkan sosial dengan lingkungan. Grisham dan Shepherd 2020 sampai 2016, yaitu cara mengajar anak tunalaras berbeda dengan anak pada umumnya. Dengan adanya perilaku buruk yang ditimbulkan sehingga diperlukan suatu strategi dan prinsip mengajar yang disesuaikan sesuai kebutuhan anak. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai cara yang dilakukan, maka mungkin Anda belum mengetahui siapa itu tunalaras. Jadi, tunalaras berasal dari kata tunah yang artinya rugi atau rusak dan laras yang berarti perilaku. Tunalaras adalah istilah untuk menyebut seseorang yang mengalami hambatan perilaku dan emosi yang parah sehingga berdampak pada kehidupannya. Oleh karena itu, mereka memerlukan pendidikan serta layanan khusus untuk mengembangkan potensi yang ada. Beberapa karakteristik yang muncul pada tunalaras yakni perilaku buruk seperti suka menyakiti orang lain, agresif pada orang lain, mudah marah, impulsif, suka mengamuk, sering berbohong, serta perilaku buruk lainnya. Dampak ketunalarasan biasanya merugikan orang lain di sekitarnya, yang mana bisa membuat anak tunalaras dijauhi oleh teman-temannya. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan anak tersebut dengan layanan pendidikan secara khusus supaya dapat tumbuh dengan optimal. Lalu, bagaimana cara mengajar anak tunalaras? Berikut ini adalah prinsip-prinsipnya. Yang pertama, cara mengajar anak tunalaras. Materi diarahkan pada kemampuan akademik fungsional. Pembelajaran akademik fungsional adalah pengajaran akademik yang berorientasi pada kebermanfaatan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, seperti pembelajaran mengenal nilai mata uang, penghitungan waktu, pengukuran pada mata pelajaran pendidik matematika. Kemudian kemampuan membaca fungsional pada mata belajar bahasa Indonesia dan lain-lain. Selanjutnya Latin. Anak pada keterampilan hidup atau life skill adalah kemampuan seseorang untuk mengenali diri sendiri, berpikir kreatif, berempati, memecahkan masalah, komunikasi, manajemen stres, dan lain-lain. Berbagai keterampilan tersebut sangat penting dimiliki anak sebagai bekal hidup. Rencana program kompensatoris bina pribadi dan sosial untuk anak. Program kompensatoris bagi tunalaras yakni bina pribadi dan sosial merupakan upaya dalam pendidikan formal untuk supaya anak tunalaras dapat bersosialisasi dengan lingkungannya, sering dapat mengembangkan diri sendiri dengan optimal.
cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.